Halo Sobat Film, menonton film tidak hanya sekedar hiburan, namun ada banyak sisi positif yang bisa kita ambil dari sebuah film. Pada video kali ini, saya akan berikan 5 nilai positif yang bisa memberikan inspirasi untuk kita di film F9, The Fast Saga, atau biasa kita sebut The Fast and Furious 9. Jadi, tonton sampai selesai ya. F9, The Fast Saga adalah seri ke-9 dari waralaba film Fast and Furious, di mana film Fast and Furious pertama kali dirilis pada 22 Juni 2001. Yang saat itu, Dom Toretto masih bekerja sama dengan Brian. Perlu kita ketahui bahwa Brian yang diperankan oleh Paul Walker, dia sudah meninggal akibat kecelakaan yang cukup tragis pada tahun 2013. Terakhir, Paul Walker masih memerankan tokoh Brian di film Fast and Furious ke-7. Setelah itu, sudah tidak ada lagi karakter Brian di film ke-8 dan film ke-9. Menceritakan tentang Dominic Toretto yang mulai menjalani kehidupan tenangnya bersama Letty dan anaknya yang bernama Brian. Tiba-tiba, pada suatu hari, Tej dan Ramsey mengabarkan kepada Dom Toretto bahwa pesawat yang ditumpangi oleh Mr. Nobody dibajak dan Shipper, yaitu musuh dari Dom Toretto sebelumnya, berhasil lolos. Sebelum pesawat kecelakaan, Mr. Nobody mengirimkan pesan kepada Tej dan Ramsey untuk mengambil paket yang ada di dalam pesawat. Ternyata paket itu adalah potongan dari alat yang bisa digunakan untuk meretas sistem informasi seluruh dunia. Alat ini bisa meretas sampai ke sistem satelit, telekomunikasi, internet, sampai ke nuklir, sehingga sangat berbahaya jika jatuh di tangan orang yang salah. Saat tim Dominic berhasil mendapatkan alat ini, muncullah Jacob merebutnya. Jacob ternyata adalah adik Dominic dan selama ini Jacob bekerja sama dengan Mr. Nobody hingga akhirnya dia membelot. Jacob tidak hanya ahli bertempur, dia juga pengemudi yang handal dan terampil. Jacob awalnya bekerja sama dengan Otto untuk menguasai alat tersebut. Namun akhirnya, Jacob justru dikhianati oleh Otto yang lebih memilih bekerja sama dengan Chipper. Chipper adalah musuh yang memiliki dendam terhadap Dom di film sebelumnya, The Fast of the Furious. Pertanyaannya, apa sisi positif dari film F9 The Fast Saga? Nah, sebelum saya lanjutkan video kali ini, bagi sobat film yang baru datang di channel ini, selamat datang di channel Nilai Cerita. Channel ini berisikan tentang review singkat seputar film dan drama dari berbagai genre. Kita juga akan bahas sisi positif yang bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah cerita film untuk inspirasi hidup kita. Jika sobat film tertarik, silakan klik tombol subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat film mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Dirilis pada tanggal 25 Juni 2021. Hingga video ini diposting, film F9 Fast Saga memiliki rating IMDb sebesar 5,2 dari 7.400 responden. Rendah sekali ya. Ya, disutradarai oleh Justin Lin yang juga pernah menggarap seri Fast and Furious pertama, seri ke-5, ke-6, dan yang terbaru seri ke-9. Dan kabarnya akan menuju ke seri ke-10. Ide cerita ditulis oleh Danny Casey and Justin Lin dan Alfredo Botello. Dibintangi oleh Vin Diesel sebagai Dominic Toretto, Michael Rodriguez sebagai Letty, Jordana Brewster sebagai Mia, Tyree Gibson sebagai Roman, Ludacris sebagai Tej, Natalie Emmanuel sebagai Ramsey, Charlize Theron sebagai Chipper, John Cena sebagai Jacob, dan pemeran pendukung lainnya. Film ini memiliki durasi selama 2 jam 25 menit bergenre aksi, petualangan, kriminal, dengan rating di atas 13 tahun. Kalau bisa saya tambahkan, sebetulnya film ini juga ada komedinya ya. Dengan rating IMDb yang hanya 5,2 dan hampir menyentuh angka 4, apa yang terjadi di film ini? Padahal, Justin Lin yang menggarap awal film ini. Ada banyak skin yang di luar nalar di film ini.
mulai dari Brian yang menjaga anak dan membiarkan istrinya, si Mia, bertaruh nyawa dengan Dominic, mobil yang bisa melintasi tebing hanya berbekal tali jembatan, pemeran yang tidak banyak cedera dan jarang terluka serius, adegan seperti Rambo, di mana tembak-menembak tidak ada satupun peluru yang mengenai aktor. Dominic ditangkap Interpol yang ternyata satu pasukan isinya adalah perempuan semua dan ternyata itu temannya sendiri. Ada lagi adegan luar angkasa dengan menggunakan modifikasi mobil untuk mengagalkan rencana musuh. Sampai akting para pemeran yang begitu buruk. Mungkin hanya aktingnya Shepard yang diperankan oleh Charlize Theron begitu psikopat dan cerdas yang paling baik menurut kami. Cerita dimulai dari Skin di mana Dominic dan Jacob Toretto masih muda menjadi saksi kematian ayahnya di lintasan balapan. Bahkan Dom mengira penyebab kematian ayahnya dikarenakan oleh kesalahan Jacob di bagian mesin. Dom yang keburu emosi menantang Jacob untuk balapan liar dengan taruhan meninggalkan keluarga. Jacob bahkan tidak bisa mengalahkan Dom di lintasan balapan liar. Jacob yang kalah balapan dengan Dom akhirnya pergi menjauh dari keluarga. Cerita berlanjut, alat yang diperebutkan ini ternyata memiliki potongan lain yang berada di London, Inggris, dan memiliki kunci aktivasi digunakan untuk mengaktifkan alat ini. Disinilah Jacob dan tim dari Dominic berebut mendapatkan potongan alat tersebut dan berusaha mencari kunci untuk bisa mengaktifkan alat tersebut. Awalnya Jacob mendapatkan potongan kedua di gudang penyimpanan London. Namun dia tertangkap oleh Dom dan dibawa ke markas Dom. Otto yang juga rekan dari Jacob mencari keberadaannya. Lalu Otto mulai bekerja sama dengan Shiver untuk mencari Jacob dan alat tersebut. Sebetulnya alat ini tidak bisa aktif dan tidak berfungsi. Sekalipun sudah dirangkai, tiba-tiba markas Dom kedatangan teman lama yang dikira sudah mati, yang bernama Han. Selain reuni kedatangan Han, ternyata Han juga membawa Ellie, yang ternyata menjadi kunci cara membuka alat tersebut. Ellie adalah anak dari pembuat alat tersebut. Orang tua Ellie dibunuh karena alat tersebut juga. Ellie semenjak kematian orang tuanya akhirnya hidup bersama Han. Jacob mengetahui hal ini dan tiba-tiba, boom, markas Dom dikepung. Ini yang kadang-kadang udah keluar lagi dari nalar ya. Karena di timnya Dominic Toretto juga ada Ramsey. Ya, dia adalah hacker di sana. Kok bisa sampai markasnya mudah sekali dilacak? Ya mungkin juga ada Shepard-nya juga di sana ya. Masuk Skin, adegan melarikan diri dan berusaha keluar dari markas. Jacob mendapatkan Ellie dan memiliki alat yang sudah siap diaktifkan. Anehnya, setelah adegan markas yang dikepung, tim kembali rapat dan merencanakan penggagalan di tempat yang sama. Setelah itu masuk Skin kejar-kejaran ala Fast Furious di mana tim Dominic berusaha menggagalkan rencana Jacob. Disinilah Jacob justru dikhianati oleh rekannya sendiri. Hingga, ya tahu sendirilah, film ini berakhir dengan happy ending. Salah satu ciri khas dari Fast and Furious, selain adegan kejar-kejaran mobil, biasanya pemeran yang tadinya jadi musuh, dia akan menjadi teman. Setelah itu, ada adegan pesta-pesta dengan perempuan-perempuan berlari. Lalu, apa saja pesan positif yang bisa kita ambil dari film F9 The Fast Saga ini? Pertama, kerjasama tim yang kuat. Tim Dominic selalu bekerja sama satu sama lainnya. Masing-masing memiliki spesifikasi khusus. Namun, ada kesamaan yaitu mereka semua ahli dalam mengemudikan kendaraan kecuali Ramsey yang seorang hacker. Ramsey bahkan tidak memiliki SIM. Masing-masing saling bekerja sama untuk mencapai misi, bahkan untuk kelas-kelas kendaraan. Ada yang bagian motor oleh Letty, ada yang bagian mobil Mustang seperti Dominic, dan ada mobil berat seperti Roman dan Tej. Dibutuhkan kerjasama tim yang baik jika kita ingin bekerja sama mencapai tujuan. Kemampuan manusia itu terbatas. Itulah sebabnya manusia perlu saling mengenal, bergaul, silaturahmi, untuk memperluas jaringan. Kerjasama tim artinya saling melengkapi kekurangan hingga membentuk satu kesatuan yang kuat dalam mencapai tujuan. Kedua, keluarga saling melindungi. Keluarga sangat besar arti dan maknanya.
Keluarga adalah ikatan antar manusia, baik itu karena adanya hubungan dekat ataupun jauh. Di film ini, kental sekali hubungan teman yang lebih kekeluargaan. Mungkin karena mereka sama-sama pernah menghadapi musuh dan merasa memiliki nasib yang sama. Dari mulai film ketiga sampai film ke-9 ini. Ada banyak adegan di mana Dominic, Ramsey, Letty, Roman, Tej, dan Han saling membantu dan melindungi satu dengan lainnya. Mereka memang tim hebat, namun lebih kuat karena merasa satu keluarga. Ketiga, luruskan kesalahpahaman. Ketika Dominic menganggap bahwa kematian sang ayah yang bernama Jack karena kesalahan adiknya, ternyata dibantah langsung oleh sang adik. Bahkan sedari awal, ayahnya menginginkan kekalahan di pertandingan tersebut, yang berakhir dengan kematian sang ayah di lintasan balapan. Mengapa ayahnya ingin kalah? Ya, karena sang ayah terlilit hutang. Mungkin dengan kalah di balapan, dia bisa melunasi hutang keluarga. Atau mungkin ayahnya ikut taruhan. Sang ayah menginginkan hal ini dirahasiakan dari Dominic. Jadi, hanya Jacob dan Jack saja yang tahu. Namun malangnya, niat yang ingin kalah justru memberikan malapetaka. Inilah kesalahpahaman yang terjadi antara Dominic dan Jacob yang akhirnya mereka menjauh sangat lama dan dipertemukan dengan pertikaian. Anehnya, pemahaman kesalahpahaman ini terjadi pada saat Dominic dalam keadaan mimpi. Setelah sebelumnya Dominic berusaha melindungi tim dan sempat terjatuh ke dalam air saat berusaha menghalau musuh. Dan pada scene ini juga, Dominic sama sekali tidak mengalami luka yang sangat serius. 4. Berani menghadapi tantangan. Film ini banyak memberikan contoh bahwa kita harus berani menghadapi tantangan. Termasuk tantangan saat Dominic berusaha menghentikan Jacob. Hidup akan lebih hidup jika kita bisa menyelesaikan segala permasalahan dengan tuntas. Tantangan akan selalu datang kepada mereka-mereka yang beraksi. Beraksi di sini bukan hanya tentang tembak-menembak, kejar-kejaran mobil dan motor. Beraksi di sini adalah aksi hidup. Ketika kita memutuskan sesuatu dan kita komitmen, itu artinya kita berani menghadapi tantangan dan berani mengambil segala resiko yang akan dihadapi. Mereka yang dalam kehidupannya ingin biasa-biasa saja, tantangan tidak akan datang. Ketika hidup kita ingin semakin berkualitas, hadapi tantangan dan jadilah manusia hebat. Kelima, memaafkan. Ketika Dominic menyadari akan kesalahpahaman dengan Jacob, di sanalah Dominic meminta maaf dan Jacob memaafkan. Dengan memaafkan, segala permasalahan bisa diperbaiki. Manusia pada dasarnya mudah untuk memaafkan, namun yang paling sulit adalah meminta maaf. Manusia cenderung gengsi dan sombong atas dirinya, sehingga sulit untuk bisa meminta maaf. Jadilah orang berani yang meminta maaf. Entah siapapun yang salah, meminta maaf bukan urusan menang dan kalah, tapi urusan kedewasaan. Manusia tidak ingin memiliki musuh. Dengan meminta maaf dan memaafkan, minimal permusuhan bisa terselesaikan. Ada satu adegan di mana Jack, ayah dari Dominic Toretto, mengatakan bahwa tidak perlu menjadi kuat, tapi jadilah dewasa. Manusia bisa bertambah umur, namun kedewasaan adalah pilihan. Ya, itulah 5 nilai positif yang bisa kita ambil pelajaran dari film F9 The Fast Saga. Bagi sobat film yang punya pengalaman seperti di film ini, atau punya pandangan lain tentang film ini, silakan isi kolom komentar. Kasih jempol ke atas kalau sobat film suka dengan video ini, dan kasih jempol ke bawah jika sobat film tidak suka. Semoga video ini bermanfaat buat sobat film, dan bagi sobat-sobat film yang baru datang dan belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat film mendapatkan update terbaru dari channel ini. Saya Yusuf Randi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.